Kalau kemudian kita berbicara tentang dunia perbankan, ada perbankan konvensional, ada perbankan berbasis syariah. Maka ketika ada perbankan berbasis syariah, disitulah saya tertarik untuk ikut memberikan andil kontribusi sesederhana mungkin. Tidak ada kepentingan apapun, ya, tidak ada kepentingan apapun, karena memang saya tidak terbiasa berbicara tentang kepentingan. Silahkan ditanya, ya silahkan ditanya. Kalau kemudian saya kerjasama dengan bank ini saya dapat apa, kemudian beli saya dapat apa, silahkan tanya. Ya, bukan tipe saya. Saya ini orangnya sufi, bukan suka tapi suka film India. Coba ya. Saya sufi, tapi bukan sufi dalam dunia sufistik. Ya, walaupun saya banyak, kalau mau pinjam buku-buku sufi saya banyak. Jalaluddin Ar-Rumi ada di rumah itu, tebal. Ya, saya biasa belajar tentang itu. Ada buku besar saya punya, Tazkiyatun Nafs. Banyak. Saya memang biasa membaca tentang bagaimana jati diri itu bisa terpelajari. Walaupun saya yakin sepanjang hidup saya tidak akan pernah mampu menemukan jati diri saya, apalagi menemukan jati diri orang lain. Saya tidak ngurus itu. Makanya saya itu enjoy ketika melihat orang melakukan kesalahan. Saya tidak pernah ngurus itu. Kenapa? Karena saya selalu berpikir ketika si fulan melakukan kesalahan, pasti bukan si fulan yang sebenarnya. Tadi sudah disinggung sama Bapak. Iya. Kalau Didik melakukan kesalahan, maksud saya Didik. Kalau Didik melakukan kesalahan, maka Didik sedang keluar dari fitrahnya, bukan Didik yang sebenarnya. Karena Didik yang sebenarnya adalah Didik yang selalu berada di jalan yang benar sesuai dengan fitrah Allah. Maka Pak Saifuddin melakukan kesalahan, itu bukan Pak Saifuddin yang sesungguhnya. Pak Saifuddin yang terkontaminasi dengan godaan setan sama iblis. Ya itu, Pak. Begitu saya melihat orang lain itu, kalau ada yang salah, ya saya tidak pernah kemudian itu hina, bangsa, tidak. Saya selalu husnudzon melihat orang lain, walaupun orang lain melihat saya suudzon. Iya, memangnya aku pikirin. Sudahlah. Saya hanya berpikir seperti itu. Saya tidak boleh menilai orang lain. Saya akan bercermin saya itu siapa, apa yang harus saya lakukan, dan saya kemana, gitu loh kan saya ini. Kita repot, Pak. Jadi filosofi saya itu, saya menggunakan filosofi husnudzon. Kalau husnudzon itu tentram, Pak. Tentram, jiwa ini tentram. Tidak ada perasaan dengki, iri, sombong, gitu loh. Sederhana. Ini tidak ada kaitannya dengan pembukaan rekening, tapi kaitannya dengan tanggung jawab moral, gitu loh. Karena kalau kita salah melihat sesuatu, maka pasti itu menjadi persoalan di dalam dada kita, dalam hati kita. Nah, saya sering memberikan contoh seperti ini. Ketika saya duduk di depan rumah malam hari, saya lihat jam sudah menunjukkan jam 12, jam 00. Waktu itu habis hujan deras, kemudian lampu padam, ada orang yang lewat di depan rumah saya. Saya tidak bisa melihat warna baju yang dipakai karena malam, sehingga kelihatannya malam itu kelihatan pakai baju hitam. Maka bagaimana kita melihat tentang orang yang melintas depan rumah kita bergantung kita, suudzon atau husnudzon. Kalau kita melihatnya dengan suudzon, jangan-jangan ini maling, gitu ya. Oke, jangan-jangan maling. Pasti karena saudara ini suudzon, pasti tidurnya tidak akan nyenyak. Pintu sudah dikunci, dilihat lagi. Begitu tidur kelap-kelip, takut lewat atap. Nanti bagaimana saya dibunuh? Kalau lewat pintu belakang, bagaimana saya ditikam? Karena kenapa? Karena suudzon tadi itu, Bapak. Nah, gitu ya. Ini contoh sebetulnya sederhana dunia saya. Tapi ketika kita melihat orang yang melintas di malam hari dengan kacamata husnudzon,
oh kasihan bapak itu, mungkin baru pulang sip malam. Kan gitu enak Pak. Kasihan bekerja mencari nafkah anaknya, sementara istri dan anaknya tidur di rumah, dia baru datang kerja. Perasaan kita enak, tidur tidak pernah terbayangkan takut ditikam, takut kemudian di macam-macam. Itu simbol bahwa orang itu tentram atau tidak, damai atau tidak, bergantung dari bagaimana kita melihat. Maka disitulah ada peribahasa, ketika kita melihat sesuatu dengan kacamata kebencian, sampai kapanpun kita tidak akan pernah menemukan kedamaian dan ketentraman hati. Pasti yang terjadi adalah kedengkian, kesombongan, kemudian takabur. Tapi kalau kita melihat dengan kacamata rahmah, husnudzan pada orang, insya Allah. Ya, maka hari ini saya sedang berhadapan dengan guru-guru, teman-teman sepengko. Jala barak sebulan suruh kebaik kakak tak remar. Tapi saya melihat mungkin banyak pekerjaan yang tidak selesai. Itu tanyakan ke Pak Saifuddin ini. Pak, teman-teman KKM ini sudah kebal bahasa saya, Pak. Ya, ketika kemudian mengeluh bahasa saya, kenapa Ustadz? Pak, ini kan edarannya baru tadi malam, Pak. Kegiatannya besok pagi BIMTEK, Pak. Gimana? Kenapa, saudara? Kan masih mending daripada besok edarannya, besok juga pelaksanaannya. Kan masih ada rentang waktu. Iya, Pak. Tapi kan mendadak, Pak. Memang segala sesuatu itu malah yang enak itu yang mendadak-dadak itu. Gitu loh, Pak. Tapi saya bahasanya seperti ini. Ustadz, dulu ketika saudara kecil punya cita-cita ingin jadi orang yang sukses. Ketika menginjak remaja dewasa ingin punya cita-cita. Dan sekarang jenengan sudah dikabulkan sama Allah menjadi PNS sebagai guru. Ketika jadi guru punya cita-cita jadi kepala, diangkat sama Allah jadi kepala madrasah. Maka jangan kemudian mengeluh. Pak paham gue aja begitu. Saya kan tidak marah sebetulnya. Saya ajak mengetuk hatinya. Jangan begitu Ustadz. Bukan hanya kita yang menghadapi beban tanggung jawab seperti ini. Saudara coba bayangkan, dalam 2 bulan terakhir seksi pendidikan madrasah dihujani program BIMTEK belum selesai, bahasa Arab nanti minggu terakhir. Senin Selasa MA, Rabu Kamis MTS, kemudian Jumat Sabtu MI, Senin Kamis, Senin Selasa lagi, seperti itu terus. Ada KSMU, ada KSM provinsi, kemudian ada AKG, macam-macam Bapak Ibu. Kalau kemudian kita tidak bisa menahan beban, menetralisir itu, stres Pak. Saya mungkin sudah stres ulang ada di ruangan saya. Tapi alhamdulillah karena saya merasa seberat apapun beban yang diturunkan dari Pendis Jakarta kan tidak pernah tahu kita Pak di lapangan. Biasanya program yang lebih berat lagi itu sepeser pun tidak diberi anggaran. BIMTEK suruh ngampong Pak.